Kalau ada lebihnya saya pinjem boleh gitu. Saya kebetulan nggak bawa kitabnya. Maaf, terima kasih. Atau mungkin kita bahas yang rukun aja dulu ya Pak ya. Nanti yang waktu sholat ini biar bersama Habib saja. Nah, soalnya kalau pakai gambar-gambar gini, karena beliau yang gambar gitu ya, biasanya biar lebih jelas penjelasannya gitu ya. Jadi kita pakai yang tulisan saja. Nanti Ana sampaikan juga kepada beliau bahwasanya ini kita lengkap. Ini pengajiannya sebulan sekali apa setiap minggu Pak? Oh, sebulan sekali. Nah, marhaba. Berarti setiap pertemuan selesai satu masalah Pak ya? Satu pembahasan. Oh enggak juga. Oh tergantung Habibnya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين خصوصا إلى روح سيد الإمام مهاجر محمد بن عيسى وسيد الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيد الإمام فقيه مقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف أولاده وأصوله وفروعهم ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب الشيخ بن صالح الجهري وكيه محمد الشافعي من النار وأصولهم وفروعهم على الله يتكشاهم بالرحمة والمغفرة يسكنهم بجنة في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى سلفنا الصالحون وعلى ما نوى مشايخنا وعلى ما نوى والدنا وعلى ما نوينا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي رب العالمين. Naam. Berarti halaman 14 ya Pak ya. Rukun salat. Sebelum mulai saya sedikit menginfokan saya dahulu sama mondoknya juga di Azen. Tapi di Azen itu saya banyak ngambil manfaat ilmu kepada Habib Amri khususnya. Dan juga kepada Syekhuna Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari. Sekolahnya juga sama saya. Cuman Habib itu duluan. Dulu saya di Darul Fudola Pak namanya, mungkin Bapak tahu ya, yang di Cibinong itu di Pabuaran. Ya saya juga dulu di sana. Selesai Darul Fudola, lanjut juga sama di Azen. Jadi sama basic gitu, pondoknya sama. Nah, cuman semasa di Azen itu saya banyak ngambil manfaat daripada Habib Amri, ngaji lah lebih khususnya gitu ya, lebih jelasnya. Jadi saya tujuan pertama tadi untuk bawa kitab ini aja sebenarnya. Ya, tapi ala kulli hal atas takdir Allah Subhanahu wa taala ya, insyaallah kita sedikit ingin membahas lanjutan daripada kajian beliau yang malam ini berkenaan tentang rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu boleh dilihat rukun salat. Nah, ini Pak tentang rukun salat ataupun perkara-perkara yang maklum pada umumnya di kalangan kita untuk kita ketahui tapi kita tidak tahu gitu ya Pak. Maka perkara itu tidak dimaafkan di dalam agama. Contoh ini misalkan Pak. Jadi kalau sekarang Bapak atau siapapun ditanya, apa hukumnya, apa rukun dan juga syarat sah sholat misalkan.
atau apa rukun atau syarat sah wudu misalkan. Ini kan perkara yang doruri, Pak. Yang kita itu pada umumnya harus tahu hal-hal ini. Karena itu memang kita jalani dalam keseharian kita. Kewajiban-kewajiban yang sudah maklum kita lakukan. Maka di saat orang ditanya perihal tersebut, lalu dia tidak mengetahuinya, maka dia tidak dimaafkan di dalam hukum agama. Pak, apa rukun wudu? Saya nggak tahu. Maka tidak dimaafkan, tidak ada tahuannya. Padahal di dalam agama kita, agama Islam ini, di saat seseorang itu tidak tahu, maka ketidaktahuannya itu bisa dimaafkan. Tapi tidak di dalam segala hal. Tidak di dalam segala hal. Kalau di dalam perkara-perkara semacam ini ketidaktahuannya tidak dimaafkan, maka tidak sah sholat dan juga wudunya. Maka penting kita tahu ini agar sah selama ini sholat yang kita lakukan. Jadi jangan sampai nanti kita berjumpa dengan Allah di hari akhirat, terus tahu-tahu kita nyangkanya gitu, Pak ya. Pahala kita, sholat kita itu sudah banyak, ternyata sampai sono nol, nggak ada nilainya di sisi Allah. Karena apa? Karena amal ibadahnya tidak didasari dengan ilmu. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Ruslan, kata beliau apa? Ya, setiap amalan yang dilakukan tanpa adanya ilmu, mardudatun la tuqbalu. Allah tolak, gak diterima. 2 kali itu penekannya. Mardudatun la tuqbal. Allah tolak, Allah gak terima. Dan berarti kalau kita gak tahu ini, Pak, perihal ini, sia-sia sholat, wudu kita itu sia-sia. Ya. Adapun misalkan, Ustadz, ya. Jadi kalau misalkan gambarannya seperti itu, bagaimana biar bisa dimaafkan? Gini, Pak. Biar Bapak dimaafkan ketidaktahuannya di dalam hal-hal ini, Pak ya. Di dalam hal-hal ini, hal-hal yang sudah umum, pada umumnya ini sudah diketahui banyak orang dan kita harus tahu perihal itu. Karena memang itu keseharian yang kita lakukan. Gitu. Nah, itu syaratnya apa? Bapak tinggalnya di hutan misalnya. Kalau Bapak tinggalnya di hutan, ya, jauh dari alim ulama, nggak ada koneksi untuk ngaji, ataupun untuk keluar dari hutan itu nggak punya uang, itu baru dimaafkan ketidaktahuannya. Jadi bapak-bapak yang pengen kayak begitu, silahkan tinggalnya di hutan. Jangan di sini. Kalau di sini wajib tahu. Kenapa? Karena lingkungan kita ini banyak ulamanya. Apalagi sekarang gampang, Pak. Ada sosial media, YouTube. Jadi nggak ada alasan untuk tidak tahu. Jadi silahkan aja pergi ke hutan biar dimaafkan ketidaktahuannya di dalam hal-hal seperti ini. Nah, jadi kita masuk ke pembahasan kita, yakni rukun sholat. Jadi syarat sudah, Pak ya. Nah, jadi yang namanya syarat dan rukun itu berbeda, ya Pak. Jadi syarat dan rukun itu sangat berbeda. Sebentar, maaf. Sangat berbeda. Saya kasih gambaran seperti ini, Pak. Perbedaan antara syarat dan juga rukun. Bedanya itu apa dan seperti apa? Kalau kita gambarkan kepada secara logika gini. Syarat itu kayak gini, Pak. Misalkan ini, Bapak mau masuk ke dalam satu perusahaan, kantor misalkan. Bapak mau ngelamar kerjaan. Kira-kira ini, Pak, apa yang harus Bapak persiapkan? KTP misalkan. Apalagi, Pak? Ijazah misalkan. Ataupun surat formulir itu yang mesti diisi sebagai syarat untuk kita diterima satu perusahaan. Nah, kalau kita ingin melamar satu pekerjaan ke satu kantor ataupun satu perusahaan, terus ditanya, Bapak kesini bawa apa aja misalkan. Nyampe nih ke depan kantor, Pak. Ketemu satpam, ditanya sama satpamnya, Bapak mau ngapain? Saya mau ngelamar kerja, katanya begitu. Saya mau ngelamar kerja.
Terus ditanya sama satpamnya, "Bapak udah bawa perlengkapannya belum untuk menjadi syarat diterimanya di kantor ini?" gitu, Pak. Ya. Terus dia bilang, "Oh, saya nggak bawa apa-apaan ke sini." Kira-kira ini, Pak, itu jawaban satpamnya apa, Pak? Ini belum ketemu atasannya nih, baru ketemu satpam penjaganya doang. Kira-kira kita paling udah pulang-pulang udah. Siapin dulu persiapannya, ya dikasih tahu syarat-syaratnya untuk diterima, baru nanti balik lagi. Begitupun sholat. Ketika kita ingin masuk ke dalam sholat, nggak tahu syarat-syarat sah sholat, maka tidak bisa diterima sholatnya. Dan syarat ini tidak ada di dalam sholat, tapi berkelanjutan terus sampai berakhirnya sholat. Nah, begitu, Pak ya. Sedangkan rukun, kita sudah masuk itu di dalam satu perusahaan tersebut. Terus kita saat sudah masuk dikasih tahu itu kerjanya apa saja, apa yang harus dilakukan selama di perusahaan tersebut. Kalau misalkan sudah masuk ditanya, "Bapak kerjanya apa?" "Oh, saya nggak tahu kerjanya saya apa. Pokoknya saya masuk aja di sini." Diem aja dia, nggak ngapa-ngapain. Kira-kira ini, Bapak, diapain, Pak? Dipecat, Pak. Begitupun sholat kita. Kalau kita nggak tahu rukunnya, ya nggak sah sholatnya. Dan begitu, ya, nggak sah sholatnya. Maka bahkan kalau misalkan kita nggak baca Al-Fatihah karena ketidaktahuan tadi akan rukun, dia nyangkanya Al-Fatihah mah nggak wajib. Maka ketika itu ya langsung batal sholatnya. Karena kenapa? Karena terlewat surah Al-Fatihah. Dan dia meyakini Al-Fatihah itu tidak wajib. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, perbedaan antara syarat dan juga rukun. Masuk pembahasan yang pertama, rukun sholat yang pertama ialah niat. Nah, di dalam hati ketika takbiratul ihram. Nah, ini, Pak. Niat nih, Pak ya. Niat ini penting sekali, Pak. Ya. Kata ulama itu, jikalau ya makana lillahi yatim wa makana li ghairihi yanhadim. Ini niat, Pak. Niat itu kata ulama, kalau niatnya semata karena Allah, maka sempurna apapun itu, Pak, yang kita lakukan. Kalau yang dia niatkan untuk selain Allah, hancur, nggak ada manfaatnya. Kurang lebih begitu. Sebagaimana hadis daripada Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat. Ini sudah maklum, ini sudah masyhur di kuping kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal yang di situ, yang di dalam hadis itu, yang dimaksud ialah a'malus sholihah, amal-amal soleh. Jadi kalau misalkan kita melakukan amal-amal mulai sejak sekarang ini, mulai detik ini, maka hadirkanlah niat-niat baik. Contoh, sekarang Bapak masuk nih, pergi ke masjid. Niatnya untuk apa, Pak? Ya? Belum pasang niat, maka pasang niat. Saya niat hadir ke masjid, pengen ngaji, menghilangkan kebodohan dari diri saya. Saya ingin mendapai ridho Allah dengan cara menuntut ilmu. Nah itu, Pak, pasang niat. Yang tadi masuk masjid belum niat itikaf. Coba ini, kalau saya persentase ini, kira-kira berapa orang ini yang tadi masuk masjid terus niat, saya niat itikaf. Nah, ini niat penting, Pak. Bapak kerja, niatnya apa? Apakah cuman kerja doang, nggak pasang niat? Ya nggak ada pahalanya. Coba kalau dihadirkan dengan niat, saya kerja ini biar niat saya menafkahi daripada keluarga saya. Terhasilkan niat. Jadi hadirkanlah niat-niat itu di dalam keseharian kita. Bapak mau tidur, ya. Apa niatnya? Apakah hanya menghilangkan ngantuk? Ya. Coba masukkan di dalam perkara tersebut, ya Allah, saya tidur ini biar besok saya semangat sholat subuhnya, biar besok saya semangat kerjanya. Nah ini berpahala ini. Selama tidurnya sampai bangun dinilai pahala. Makan, ini yang paling sering nih, Pak. Makan kita, Pak, selama ini kita makan itu pakai niat atau cuma langsung makan aja? Kita mah boro-boro niat, Pak ya.
Doa aja kadang lupa. Ini kita ini Pak. Mulai sekarang dirubah. Saya makan ini ya Allah biar yang pertama menjalani apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Kulu washrabu. Minumlah kalian, makanlah kalian dan minumlah kalian. Yang pertama itu. Yang kedua, biar saya ini enggak lesu ibadahnya. Biar enggak lemes. Kenapa Pak lemes? Belum makan. Kan gitu biasanya Pak ya? Ada juga sih Pak, orang habis makan lemes sholatnya, ngantuk. Ada juga Pak. Itu tadi, tergantung niatnya. Kalau niatnya benar mak yatimmu, Allah sempurnakan. Allah betulkan itu, amaliyah dia. Contoh ini yang paling banyak. Kalau bulan puasa, biasanya habis maghrib kalau orang makan, sholat isya, habis itu taraweh. Kalau makan dia habis maghrib biasanya ngantuk Pak. Itu ngantuk, itu bisa jadi sebab sok makannya itu nggak dibarengi dengan niat biar kuat sholat. Itu Pak. Taunya makan aja udah, ya. Meluapkan hawa nafsunya dari pagi sampai maghrib kagak makan. Ketemu maghrib udah kayak orang kesetanan udah Pak. Apa aja dimakan sama dia. Akhirnya gara-gara kayak gitu tuh, ya wajar-wajar aja sholat isyanya sama sholat tarawehnya ngantuk. Karena nggak dibarengi dengan niat. Nah ini penting sekali Pak, niat Pak. Ya. Jadi fungsinya niat itu kata ulama itu al-farqu bainal adah wal ibadah. Ini fungsinya nih Pak. Perbedaan ya, fungsi daripada niat sebagaimana yang dikatakan oleh ulama al-farqu bainal adah wal ibadah. Fungsi niat untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang adat, kebiasaan. Contoh nih Pak, misal Bapak kan udah belajar ya tentang wudu ya Pak? Sudah belajar ya? Praktek juga sudah Pak ya? Alhamdulillah kalau sudah. Contoh, Bapak sebelum wudu salah satu sunnahnya itu apa Pak? Cuci tangan sampai ke pergelangan. Kalau nggak diniatin, nggak dapat pahala. Nggak diniatin sunnah, nggak dapat pahala. Dianggapnya cuman cuci tangan biasa. Bisa dipahami Pak ya? Tapi kalau diniatkan ketika kita basuh tangan, saya niat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, maka dapat pahala. Apalagi contoh Pak, kumur-kumur, masukin air ke dalam hidung. Bapak nggak niat itu ketika di awal tadi untuk mengamalkan sunnah-sunnah wudu, nggak ada nilai pahala, sunnahnya nggak ada. Kenapa? Karena tidak diniatkan. Jadi untuk membedakan antara yang ibadah dan juga dengan perkara kebiasaan atau adat. Yang kedua, fungsi daripada niat itu apa Pak? Al-farqu bainal ibadah ilal ibadah. Kurang lebih seperti itu bahasanya. Untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Nah ini fungsi daripada niat. Contoh, Bapak sholat tadi habis maghrib. Bapak sholat apa itu? Sholat ba'diyah. Habis ba'diyah, Bapak sholat lagi misalkan. Untuk membedakan itu sholat, maka niatnya dirubah. Misalkan Bapak habis sholat ba'diyah tadi, sholatnya niat apa? Awabin misalkan. Itu tadi ya, membeda antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Ini dua Pak, fungsi daripada niat. Yang pertama tadi al-farqu bainal adah wal ibadah. Yang kedua al-farqu bainal ibadah ilal ibadah. Perbeda antara kebiasaan dengan ibadah dan juga pembeda antara ibadah dengan ibadah lainnya. Itu daripada niat. Jadi pasang Pak niat mulai sekarang yang banyak, pakai baju. Coba Pak. Niatnya apa Pak? Apa cuman pakai aja udah. Beli baju mahal. Niatnya untuk apa Pak? Kalau niatnya untuk sombong mah ya dosa. Kan begitu. Tapi kalau niatnya untuk apa? Anak nih beli baju ini. Misalkan Bapak pakai baju yang bagus-bagus yang 500.000, 1 juta misalkan. Haromain atau semacamnya lah. Untuk apa? Kok beli baju mahal-mahal? Anak untuk tazayyun, untuk menghias diri biar anak ini terlihat indah di hadapan Allah. Ya walaupun ya Allah mah nggak ngelihat kepada baju kita, ya sarung kita, Allah nggak lihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah lihat hati kita. Walaupun kayak begitu Pak. Tapi jangan dijadikan alasan. Bapak kok pakaiannya kumel misalkan gitu kan. Lusuh, lecek, kagak rapi. Ya Allah makan kagak lihat pakaian saya. Allah makan lihat hati saya. Ya iya kalau hatinya
Bener kan begitu? Ya iya kalau hatinya khusyuk. Ya kalau kagak, berarti dua-duanya. Bajunya jelek, hatinya jelek. Mendingan pilih salah satu kan begitu. Ya yang paling penting memang hati. Tapi kalau kita belum bisa khusyuk, belum bisa apa tadi? Misalkan ibadah itu semata-mata karena Allah, ya minimal pakaiannya yang rapi gitu loh. Pakai minyak wangi gitu. Jadi enggak parah-parah amat gitu maksudnya, Pak. Ya itu. Saya pakai baju ini untuk apa? Untuk tazayun. Biar saya ini kelihatan layak di hadapan Allah. Jadi kalau sholat jangan pakai kaos oblong, jangan. Nah gitu maksudnya, Pak. Nah gitu maksudnya. Nah itu fungsi daripada niat. Jadi perbaiki niat, pasang niat sebanyak-banyaknya. Naam. Ini juga sebagaimana perkataan daripada Imam Fudail bin Iyad. Kata beliau, fa'akthiru minan niyatis salihah. Perbanyaklah, kata Imam Fudail bin Iyad, perbanyaklah daripada niat-niat yang baik. Apapun, Pak. Ya. Biar tidak sia-sia ataupun tidak cuman begitu aja apa yang kita lakukan selama ini, tapi bernilai pahala di sisi Allah. Itu yang pertama, Pak, ya. Niat di dalam hati ketika takbiratul ihram. Nah, ini niat yang pertama. Poin A. Untuk sholat fardu, nah ini, Pak. Untuk sholat fardu wajib 3 unsur. Jadi 3 nih, Pak, yang wajib. Pertama, menyengaja perbuatan. Atau kalau bahasa Indonesianya saya sholat. Bahasa Arabnya usolli. Nah ini. Jadi wajib itu. Usolli itu wajib. Yang kedua apa? Kefarduan. Sholatnya apa? Sunnah atau fardu? Sebutin itu. 2. Yang ketiga, dan jenis sholatnya. Sholat Bapak jenisnya apa? Zuhur, asar, maghrib. Itu dipasang ketika takbiratul ihram. Jadi kalau misalkan pakai bahasa Arab, usolli fardhu zuhri. Selesai sudah. Adapun usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbila qiblati adaan ma'muman lillah, kepanjangan, Pak. Akhirnya orang kalau takbir kayak gini nih, Pak. Allah. Panjang. Boleh gak? Boleh. Tapi kelamaan. Dan juga fungsinya kita tahu ini, Pak. 3 perkara ini untuk apa salah satunya? Menghilangkan syak atau keraguan-raguan di dalam. Sekarang gini, Pak. Soal Bapak tahu syak ya? Ragu-ragu. Bapak pernah gak lihat orang yang sholatnya kayak gini, Pak? Allah. Gagal. Allah. Pernah, Pak? Pernah ya? Itu gara-gara apa? Gara-gara syak. Itu ragu-ragu itu, Pak. Penyebabnya apa? Gara-gara itu tadi masukin niatnya kepanjangan. Usolli fardhul maghribi ada mustaqbila qiblati arba'a raka'atin ma'muman. Itu kepanjangan. Jadinya susah masukin ke dalam hati. Coba kalau kayak gini, usolli fardhul zuhri. Kelar. Allahu akbar. Berapa? Usolli fardhul zuhri. Sedetik, Pak. Nggak nyampe malah. Coba Bapak masukin dalam hati Bapak ketika sholat kayak gini. Sebentar aja. Maka Bapak jangan heran ketika Bapak lihat ada orang sholat kayak gini, Pak. Allahu Akbar. Ada gak, Pak? Ada. Itu ketahuan dia berilmu itu. Karena dia tahu yang wajib memang usolli fardhu zuhri. Selesai. Nah ini. Biar kagak timbul syak di dalam hati kita, Pak. Itu. Bahkan niatnya gak usah kepanjangan. Pendek-pendek aja. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, kata beliau, orang yang punya penyakit syak kayak gini, Pak, ragu-ragu kayak gini, 2 penyebabnya. Antaranya gitu ya, 2. Yang pertama karena kurangnya ilmu. Nah ini, kurangnya ilmu. Jadi kalau ada ustadz kayak gini, berarti dipertanyakan keilmuannya, kan begitu. Ya, tapi kalau orang awam, ya wajar karena memang gak ngaji. Gitu. Nah, fungsinya ngaji ini, menghilangkan kebodohan. Itu satu. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, menghilangkan apa tadi? Maaf, karena kurangnya ilmu. Yang kedua, kurangnya akal. Kurangnya akal. Orang yang punya penyakit syak itu karena kurangnya akal. Terus gimana ngobatinnya? Lawan aja udah, Pak. Ya, karena yang namanya syak itu datangnya dari syaitan. Nah ini. Jadi ketika Bapak syak kayak gitu tuh, lawan aja udah. Ini biasanya banyakannya, Pak, ketika lagi istinja, Pak. Atau menghilangkan najis, ini paling banyak ini, Pak. Ya. Akhirnya lama, buang airnya banyak. Dan saya menemukan orang-orang seperti ini, Pak. Sholatnya, wudunya. Teman saya, wudu itu, Pak, sampai 20 menit. Bapak percaya apa enggak, terserah. Bapak bayangin, 20 menit itu ngapain aja di tempat wudu. Jadi ketika dia selesai dari wudunya, Pak,
itu kayak bapak habis mandi. Dan ini nyata Pak. Nyata. Itu berarti dua tadi ihtimal. Ya imma kurang akal, ya imma karena tadi kurangnya. Nah ini Pak. Jadi yang wajib itu Pak, usolli fardhu zuhri misal. Cukup. Nah di sini nggak ada penjelasan, saya tambahin. Adapun jikalau misalkan bapak jadi makmum, maka ditambahkan makmuman. Nah, paham ya? Jadi kalau bapak sholat jadi makmum, Allah usolli fardhu zuhri makmuman. Ketika tadi Allah, selama belum bar masukkan niat itu. Ya, jadi bapak nggak usah terlalu gimana intinya niatnya itu tadi misalkan Allah, pas Allah itu hati langsung usolli fardhu zuhri makmuman. Allah wajib gak di bar itu Pak? Nggak wajib, nggak wajib. Walaupun ada ulama yang berpendapat seperti itu, tapi susah Pak. Ya, kita mah ambil simpelnya aja udah ya. Intinya sebelum bar selesai niatnya. Usolli fardhu zuhri makmuman. Adapun misalkan jadi imam, maka apakah si imam itu wajib usolli fardhu zuhri imaman? Enggak wajib Pak. Tidak wajib. Tapi jadi tidak dapat pahala sholat berjamaah. Siapa imamnya? Bapak dapat gak dapat? Kan bapak makmuman. Begitu. Adapun ketika sholat Jumat, si imam wajib niat imaman. Kenapa Pak? Karena sholat Jumat itu wajib berjamaah gitu. Beda sama sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah pada umumnya sholat 5 waktu wajib gak berjamaah? Gak wajib. Hukumnya apa Pak? Sunnah mu'akkad. Ada juga yang bilang sampai ke fardu kifayah. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau satu kampung gak ada sholat jamaah, ini Pak ya, wah ini hukumnya dosa semua itu satu kampung. Terus kita lebih bagus ngambil pendapat yang mana Pak? Ambil pendapat yang fardu kifayah. Kenapa? Biar nih satu kampung ambil berat tentang sholat jamaah. Kalau sunnah muakkadah, sunnah sama gitu. Kan kebanyakan gitu sekarang begitu Pak. Sama perkara-perkara sunnah tuh biasa aja lah, nggak usah itu mah sunnah. Kita mah yang wajib-wajib aja kan gitu. Sekarang ini kita Pak. Ya, nah ini penting sekali ini ya. Ketika sholat jamaah tadi sholat Jumat, maka si imam wajib imaman. Berarti usolli fardhal jum'ati imaman. Kalau bapak berarti makmuman. Nah, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala dipakai enggak dipakai juga enggak apa-apa, itu mah sunnah aja udah. Ya. Tapi bagus juga ditambahkan lillahi ta'ala itu kenapa? Untuk membimbing hati bahwasanya sholat saya ini semata-mata karena Allah. Walaupun yang wajib cuma 3 ini saja. Oke, lanjut poin yang kedua B. Untuk sholat sunnah yang memiliki waktu atau sebab wajib 2 unsur. Oke. Ada sholat Pak yang memiliki waktu, ada sholat yang enggak memiliki waktu atau sebab. Yang memiliki waktu contohnya apa Pak? Sholat sunnah duha misalkan. Yang memiliki sebab apa Pak? Contohnya Pak? Sholat sunnah ba'diyah, qobliyah, tahiyatul masjid, misalkan itu Pak ya. Nah, kalau misalkan sholat-sholat yang kayak begitu, maka wajib disebutkan 2 unsur. Beda sama yang di atas. Kalau yang di atas sholat fardu 3. Kalau sholat sunnah yang ada sebab waktu dan juga waktu dan sebab, maka itu diwajibkan 2. Yang pertama menyengaja perbuatan sholat, usolli, saya sholat. Yang kedua jenis sholatnya. Sholat apa Pak? Usolli duha. Nah, misalkan. Jadi beda sama yang tadi. Kalau yang pertama ditambahkan fardu atau sunnah. Kalau sholat yang kayak begini cukup. Misalkan Bapak sholat duha, berarti cukup Pak. Usolli duha. Saya sholat Allah. Selesai. Saya niat sholat ba'diyah. Usolli ba'diyah isya. Selesai Pak. Nah itu. Kalau misalkan yang memiliki waktu atau sebab. Terus yang ketiga, untuk sholat sunnah mutlak hanya wajib menyengaja sholat. Sholat sunnah mutlak tuh kayak gimana Pak? Ya udah Bapak nggak ada sebab, nggak ada waktu, tahu-tahu sholat aja udah. Allahu Akbar. Itu cukup usolli udah. Misalkan nih Bapak nih, nanti jam 10 malam lagi nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu pengen sholat. Mau sholat udah. Allah kasih hidayah, pengen sholat.
Allahu Akbar. Tapi Bapak nggak tahu sholat apa ini. Oh, sholat sunnah mutlak. Udah kayaknya sholat aja udah. Bapak sholat apa? Nggak tahu, kayak sholat aja udah. Berarti ketika itu niatnya usolli, cukup udah. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Nah ini niat Pak ya. Jadi ini niat itu tadi yang wajib 3 ya. Yang ketika sholat fardu itu usolli fardhu zuhri. Adapun kalau Bapak misalkan makmum, maka ditambahkan makmun. Letaknya di mana? Di dalam hati. Adapun melafazkan usolli sebelum sholat, usolli fardhul maghribi makmuman, itu hukumnya sunnah dan itu bagus. Jangan ditinggalkan. Terutama bagi bapak-bapak yang susah sekali menghadirkan niat di dalam hati. Nah, jadi biar gampang niatnya sebutin dulu usolli fardhu zuhri makmuman, biar hatinya gampang niat. Nah ini salah satu solusinya. Nah, jadi niat. Nah, sekarang gini Pak, tadi ya hukumnya sunnah. Nah, niat ini wajib kita lakukan ketika kita lagi sholat ataupun di letak-letak daripada amal ibadah kita. Ketika kita wudhu misalnya, Bapak niatnya di mana? Di dalam hati ketika membasuh wajah. Ketika sholat, Bapak niatnya di mana? Letaknya di dalam hati ketika takbiratul. Maka keliru Pak, ketika ada orang yang mengatakan kayak gini nih, saya emang nggak perlu niat sholat karena saya dari rumah niatnya sholat. Ini keliru ini. Jadi pas sampai masjid langsung aja Allahu Akbar. Gak niat. Kenapa? Tadi anggapan dia niat dari rumah udah sholat. Nah, ini harus dibedakan Pak antara niat dengan azam. Apa bedanya? Kalau niat itu Pak muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan pekerjaannya. Contoh, Bapak sholat, Allah, hati niat, ini namanya berbarengan. Bapak niat sholat, Bapak juga berbarengan dengan pekerjaan sholat itu. Jadi pahami Pak ya. Adapun azam itu cuman misalkan kayak tadi Bapak di rumah, nanti saya mau sholat, nggak usah di rumah, nanti nih sekarang, saya mau sholat isya nanti saya mau sholat isya berjamaah. Itu bukan niat. Kenapa? Karena tidak berbarengan dengan perbuatan sholatnya. Maka ketika itu kalau ada gambaran yang seperti itu dinamakannya azam. Beda Pak ya antara azam dengan niat. Niat itu kalau kata ulama muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan pekerjaan daripada amal itunya. Adapun yang dari rumah dia jalan ke masjid, apakah jalan ke masjid itu perbuatan sholat? Kan kagak. Perbuatan sholat apa teman? Salah satunya yang dimulai pertama kali kita ketika sholat, takbir. Maka ketika Allah, hati niat, itu baru namanya niat. Nah ini sebenarnya pemahaman daripada sahabat-sahabat kita yang di sebelah, kurang lebih begitu. Bukan sebelah saya, bukan sebelah sono. Gitu Pak ya. Nah, itu agak sedikit, bukan sedikit keliru, memang keliru itu mah ya. Jadi dia tidak bisa membedakan antara niat dan juga azam. Jadi itu bedanya Pak ya. Semoga bisa dipahami. Oke, lanjut yang kedua. Ini biasa sampai jam berapa Pak? Sampai isya. Nah, kebetulan nanti habis isya, Bapak mungkin kalau yang belum tahu, nanti ada pengajian di Cibinong bersama Syekh Nuruddin, ya, di Masjid An-Nur setelah flyover. Nah itu Bapak kalau misalnya kesempatan habis sholat berjamaah bisa langsung berangkat ke sana. Ada pengajian sekaligus zikir munajat bersama beliau di Masjid An-Nur. Nah, yang kedua, itu yang pertama niat. Yang kedua takbiratul ihram. Nah ini Pak, Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar, ya, jangan diganti-ganti, ya. Apalagi pakai bahasa selain bahasa Arab, mengatasnamakan toleransi atau yang semacamnya lah. Saya kan Islamnya Islam Indonesia, jadi ya semacam itulah. Pas saya mah segen nyebutnya, males juga nyebutnya Pak. Islam titik-titik nggak bisa gitu. Ya, akhirnya diganti jadi Allah Maha Besar misalkan. Allah Maha Besar, nggak enak Pak. Udahnya nggak enak, nggak bener lagi kan begitu. Nah ini keliru ini. Yang nggak bisa belajar, diwajibkan untuk belajar. Jadi jangan diganti-ganti. Lafaznya Allahu Akbar. Yang B, mengucapkan sekiranya dapat memperdengarkan pada diri sendiri dalam keadaan normal. Jadi Bapak itu sebenarnya ini Pak, sebenarnya di dalam sholat itu
Yang wajib dengar itu ya cuman diri bapak sendiri. Sekalipun bapak jadi imam. Contoh, saya bapak jadi imam nih, misalkan takbirnya kayak gini. Allahu Akbar. Gak pakai mic ini misalkan. Allah. Tapi kupingnya dengar sah-sah saja. Ya. Tapi kalau jadi imam jangan coba-coba kayak gitu. Besok nggak dipilih lagi. Ditimpukin. Ini aliran mana ini? Kebetulan yang jadi makmum nggak paham lagi kan? Ini aliran mana ini? Kok kagak ada suaranya ini kan begitu? Sholat maghrib kayak begitu, kan lucu. Ini gitu ya. Nah ini sebenarnya seperti itu sebenarnya gitu ya Pak. Cuman ya jangan dibuat-buat kayak gitu di masjid kita. Kita ikut aja udah yang pada umumnya gitu ya. Jangan pengen banget kelihatan beda di dalam hal-hal seperti ini. Gitu. Ke dalam hal kebaikan kelihatan beda nggak apa-apa. Yang lain kebaikannya dikit kita banyak nggak apa-apa itu mah. Yang perkara begini pengen kelihatan beda, giliran kebaikan ngeles dia. Ya, capek lah apalah. Ini kita sekarang nih kayak gini nih Pak ya. Jadi dengan apa tadi? Mengucapkan sekiranya dapat memperdengarkan pada diri sendiri dalam keadaan sholat normal. Contoh gini Pak, misal nih Bapak sholat kalau di masjid kayaknya emang nggak mungkin Pak. Ya, atau bisa juga di masjid. Paling sering misalkan Bapak di rumah sholat, sampai ke rumah lagi hajatan, dangdutan dia, ya, speaker gede-gede segede-gedenya. Akhirnya kita sholat nih nggak kedengeran. Apakah ketika itu Bapak wajib kayak gini? Allah, biar kupingnya denger. Enggak wajib. Enggak yang wajib. Jadi yang jadi patokan ketika keadaan normal, ketika dangdutannya enggak ada. Bapak di rumah kalau enggak ada dangdutan takbirnya kayak gimana? Allah. Kedengerannya? Ya berarti ketika ada dangdutan juga gitu aja. Allahu Akbar. Dalam keadaan normal. Ini pentingnya kan ngaji gitu enak, Pak. Jadi enggak aneh gitu. Jadi ketika di rumah ada dangdutan, Allah, istri nanya, kok kenceng banget Pak? Iya kan wajib memperdengarkan ke kuping. Istrinya ngomong, makanya ngaji Pak, gitu. Masjid tuh Pak. Nah itu penting Pak ya tahu. Jadi memperdengarkan kepada telinga sendiri sekiranya dalam keadaan normal. Yang ketiga, dengan bahasa Arab. Nah ini. Ya, dengan bahasa Arab. Kita nggak usah bahas Pak, udah yang kayak gini-gini nih, ya. Pokoknya yang ada kita mah ikut sudah ajaran ulama-ulama kita yang jelas, yang lurus ya Pak ya. Udah intinya begitu aja sekarang mah. Yang poin D, dengan pengucapan huruf dan panjang pendek yang benar. Nah ini. Yang benar kayak gini saya contohin. Allahu Akbar. Saya ulang. Allahu Akbar. Yang benar. Jadi kalau ada orang kayak gini contoh. Allah. Nggak sah. Kenapa? Karena nambah huruf itu. Karena nambah Allah gitu. Atau yang lain misalnya. Allahu Akbar misalkan. Ini misalnya. Apalagi? Yang paling banyak. Allahu Akbar misalkan. Qalqalah jadi qaf itu misalnya. Ya? Nah ini. Jadi yang benar tuh kayak gitu. Allahu Akbar. Adapun makhraj gitu ya. Kalau nggak sampai berubah masih dimaafkan. Makanya soalnya pasti ada orang nanya begini, Ustadz, gimana ya Ustadz ya? Di rumah saya kalau saya sholat imamnya bacaan Fatihahnya nggak bener, nggak beres gitu ya. Nggak beresnya gimana? Misal ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang paling sering ihdinas, itu kan shot ya. Dia bacanya shotnya nggak sempurna gitu kan. Tapi menjadi hampir-hampir ke sin, tapi nggak huruf sin. Cuman tidak kurang sempurna, kurang lebih kurang sempurna, maka ini dimaafkan. Yang nggak dimaafkan itu kalau sampai ngerubah. Contoh. Syirotol. Nah ini jelas ini mah. Shot ke sin tuh jauh. Shot ke sin tuh jauh. Apalagi sampai ngebolak-balikin huruf. Siratal ladzina an'am hamzah baru ain. Dia baca an'am. Enggak sah salatnya. Tidak sah. Ghairil itu kan ghain. Dia baca ghairil magh. Apa magh? Ini kha, apa ghain? Kan begitu. Ya. Nah ini Pak. Jadi begitupun ketika kita takbir. Ketika kita takbir dengan mengucapkan huruf dan panjang pendek yang benar. Nah gitu. Terus sesuai dengan waktu pengucapan. Oke.
Ya, pada umumnya Allahu Akbar. Nah, terus setelah sempurna syarat sah sholat, sudah belajar Pak ya? Sudah ya? Nah, apa aja? Suci daripada hadas, terus juga mana kemarin mengetahui masuknya waktu melalui urutan cara yang berikut. Itu silahkan dibaca kembali Pak. Jadi Bapak harus tahu syarat sah, harus sudah selesai sesuai dengan syarat sahnya sudah sempurna. Bajunya dengan yang suci, terus juga Bapak dalam keadaan yang bersih, sudah berwudu, terus juga Bapak pakaiannya dan juga tempat sholatnya tidak ada najis dan yang lain-lain. Terus disertakan dengan niat sholat dan tidak meniatkan selain takbiratul ihram. Jadi Bapak ketika sholat itu ya disertakan dengan niat sholat dan tidak meniatkan selain takbiratul ihram. Jadi ketika Bapak takbir nih, Allah, itu niatnya sholat sama takbiratul ihram. Kalau misalkan niatnya selain itu ya nggak sah. Contoh misal ini mah, mungkin santri ini mah yang paling banyak. Kalau bapak-bapak mungkin nggak ada gambaran. Misalkan santri lagi ngobrol ya kan, ya. Gurunya lewat, gurunya ente sholat sono ke aula misalkan. Di aula nggak sholat dia Pak, nggak sholat. Akhirnya di aula ngobrol, gurunya buka pintu, bruk langsung dia. Niatnya apa Pak? Biar nggak diomelin guru. Nah ini juga nggak sah. Yang paling gampang ini misalkan Pak, misalkan Bapak lagi begitu pun nanti Bapak pengen ruku, ya niatnya pengen ruku. Misalkan Bapak Allahu Akbar, di depan ada orang mau mukul. Kita tahu akhirnya kita ngindar nih. Pas ngindar, oh sekaliannya ruku udah. Maka nggak sah. Begitu pun selanjutnya, yang lain-lain begitu. Bapak itidal, pengen sujud. Kebetulan di depan ada orang nembak kita misalnya. Nauzubillah ini Pak. Kita tahu nih tembakan ngarah ke arah kita, akhirnya kita nunduk sampai bawah. Udah nggak usah naik lagi dah, sujud aja udah. Maka tidak sah. Jadi semata-mata kita takbir itu untuk sholat dan juga takbiratul ihram. Ya. Tidak meniatkan selain takbiratul ihram. Terus selanjutnya J. Tidak memisahkan lafaz Allah dan akbar lebih dari mengambil sekali nafas atau lebih dari lafaz sifat Allah. Dari dua lafaz sifat Allah. Contoh misalkan Allah Akbar, nah ini nggak sah, tidak sah. Jadi Allahu Akbar intinya satu kali tarikan nafas, segitu aja udah, ya. Jadi lebih dari itu tidak sah. Naam. Jadi sudah Pak. Ya? Oh ada pertanyaan biasanya. Oke, saya lanjutin satu lagi Pak, sedikit lagi. Yang ketiga ini ya, nggak apa-apa. Berdiri bagi yang mampu pada sholat fardu. Nah ini Pak. Jadi bapak-bapak yang sholatnya masih kuat berdiri ya berdiri, jangan ngada-ngada ini mah, gitu. Dibuat-buat. Bapak kenapa sholatnya duduk? Saya udah tua. Padahal masih mampu sholat diri. Jadi alasannya itu bukan tua, tapi tidak mampu ya. Walaupun kalau orang udah tua biasanya tidak mampu, tapi kan tidak semuanya, kan begitu. Ada orang tua yang umur 80 sehat tuh ada Pak, ada. Jika tidak mampu berdiri, bungkuk. Nah ini urutannya nih. Gak bisa diri, bungkuk. Jadi kalau misalkan masih bisa bungkuk, kayak bungkuk dulu, jangan langsung duduk. Kalau nggak bisa bungkuk, berlutut. Bapak tahu ya berlutut ya Pak ya? Nah, kayak gini nih Pak. Nah ini berlutut tuh Pak. Terus kalau nggak bisa berlutut, baru duduk. Ini urutannya nih. Kalau nggak bisa duduk, tidur miring ke arah kiblat. Bapak berarti posisinya pala di sini, kaki di sana, miring ke arah kiblat. Terus tidur, kalau nggak bisa kayak gitu baru tidur terlentang kayak gini biasa. Tapi berarti kalau tidur terlentang posisi Bapak palanya di sono, kakinya di sini. Nah gitu Pak. Kalau nggak bisa dengan urutan ini ya udah berarti udah mati dah dia. Walaupun nanti ada penjelasan ulama lagi ya Pak ya. Kalau nggak bisa kayak gini ya dengan isyarat. Nggak bisa pakai isyarat baru pakai hati. Kalau hati nggak bisa ya udah tewas sudah. Ya kan hati mah kan tetap bekerja. Gitu ya Pak ya. Nah ini urutannya. Ketika Bapak sholat fardu itu wajib berdiri. Jadi kalau misalkan Bapak misal Bapak pengen sholat duduk misal, tapi ketika Bapak takbir Allah, Bapak masih kuat berdiri, maka ketika itu diri dulu. Bisa paham Pak ya? Kan biasanya ada orang tuh Pak yang kayak gini,
dia nggak mampu lagi dari sujud, diri ke atas tuh nggak mampu dia. Taruhlah susah, kalau misalkan bisa pun susah, sakit. Maka ketika itu nggak apa-apa. Tapi pas bapak mulai jangan kucuk-kucuk langsung duduk, jangan. Takbir dulu, diri aja dulu. Allahu Akbar. Normal. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pas pengen diri, karena memang nggak mampu, baru bapak duduk. Gitu Pak. Nah ini Pak. Jadi lakukan dulu semampunya. Kalau nggak mampu, baru bapak lakuin yang tidak bapak sanggupi itu. Jadi Pak. Adapun sholat sunnah, terserah aja itu mah. Bapak mau sholat sunnah gimana bapak? Duduk, boleh. Tiduran, boleh. Terlentang, boleh. Silakan aja Pak. Cuman ya pahalanya seadanya. Kalau bapak sholat duduk setengah, itu aja udah. Sholatnya tiduran 1/4. Bapak sholatnya kayak gimana lagi selain tiduran misalkan? Wallahualam kayak gimana itu gambarannya? Ya berarti di bawahnya kan begitu. Yang paling banyak nih sholat tarawih biasanya. Sholat tarawih kalau bapak-bapak mah rasa-rasa capek gitu ya. Saya mah kasih solusi aja ini. Tapi buat yang udah agak-agak tua gitu, yang masih muda mah jangan, malu. Bapak capek, aduh capek nih. Ya duduk aja Pak. Daripada nggak sholat bapak pulang. Bapak kenapa 11? Capek, pegel, diri. Ya udah Pak duduk. Ya kan kalau dikasih tahu gitu enak kan Pak ya? Ya udah duduk Pak. Yang penting sholat gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan sholat sunnah, bapak nggak wajib berdiri. Cukup bapak duduk pun boleh, tiduran pun boleh. Ya terserah bapak dah intinya sholat sunnah. Tapi pahalanya sesuai dengan kadarnya kan begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan atau? Terkait baca takbiratul ihram Allahu Akbar. Kan tadi 2 rakaat ya. Allahu Akbar itu. Tapi ada juga yang kan di belakang imam ada bilal itu. Tapi dulu bacanya panjang kan. Kan imam yang pertama baca Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar. Oh gitu. Gitu. Nah, jadi ini sudah dibahas oleh ulama. Jadi yang dibolehkan itu dengan ukuran harokat yang dibahas oleh para alim ulama. Ada yang bolehkan sampai 6 Pak. Allahu Akbar boleh. Ya, 4 boleh lagi. Adapun lebih itu saya nggak tahu itu. Dan juga lebih itu pakai bacaan siapa Pak? Bapak mat wajib mutasil itu berapa rakaat? Berapa harokat? 6. Jadi di luar dari 6 harokat berarti bacaan siapa kan begitu? Ya berarti mentok 6 harokat, jangan lebih. Jadi yang dimaksud dibolehkan di sini ya berarti yang apa sebagaimana yang telah dibahas ulama 6 nggak apa-apa, berarti jangan lebih daripada 6. Adapun yang tadi contoh itu sebutannya mubaligh Pak, sebutannya mubaligh. Kalau kita mah nggak usah ikut-ikutan, jemaah cuma satu sop ikut-ikutan, gitu. Biar keren Ustadz kayak di Masjidil Haram ya lah. Kalau biar keren mah. Jangan, itu mah khusus kalau misalkan kalau di Istiqlal juga kalau sholat biasa mah nggak usah itu Pak. Kecuali mungkin ada momentum sholat apa gitu ya, Jumaah membludak gitu, sampai luar atas bawah penuh silahkan itu mah. Jumatan ya boleh lah gitu ya. Nah kalau misalkan kita itu gambarannya gimana Pak? Kalau mati lampu dan jamaahnya banyak, kita kalau jamaahnya sampai luar juga nggak usah pakai gitu-gituan dah. Itu kan gitu ya, sampai luar situ. Ada begituan yang nggak usah. Gitu. Habis itu mati lampu nih Pak, bisa mati lampu. Biar yang di belakang kedengeran gitu ya. Allahu Akbar mubalik tuh nyampein. Allah, tapi lebih kencang dia. Biar yang di belakang dengar. Dan juga ini perlu diingat nih. Ini kan siapa tahu nanti Bapak ada di posisi ini. Kalau jadi posisi mubalik, itu harus pasang niat yang betul. Contoh. Allahu Akbar, yang mubalik Allahu Akbar. Niatnya apa kamu mubalik? Ketika kamu takbir itu niatnya apa? Oh saya buat ngasih tahu, biar yang di belakang itu tahu imam udah takbir. Kalau niatnya untuk kayak begitu, gak sah sholatnya. Ya kan pentingnya ngaji nih, cuma biar nggak keren-kerenan doang. Allah keren emang, tapi nggak tahu ilmunya kan begitu. Jadi yang dibolehkan itu dengan niat zikir. Paham ya? Jadi ketika Allah, niatnya apa? Saya niatnya zikir. Atau niat zikir ya, dan juga niat menyampaikan suara imam sampai ke belakang. Jadi intinya ada niat zikirnya.
Paham Pak ya? Jadi nggak boleh niat untuk menyampaikan doang, tapi harus ada niat zikirnya. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ketika Allahu Akbar itu niatnya zikir dan juga menyampaikan kepada makmum yang ada di belakang. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Nah, cukup insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.